sadar gak lu? Kenapa ngomongin orang itu rasanya tuh enak banget, suka banget digosip. Menurut neuroscience ya, semua orang itu suka gosip, semua kalangan, mau lu orang kaya, orang miskin, orang menengah, sama aja. Cuma bedanya itu ada di topiknya. Misalkan nih, orang menengah-menengah mah ngegosipnya itu ngomongin tetangga yang beli TV baru, ngomongin yang beli motor baru. Kalau misalnya orang kaya nih ngegosipnya, teman gue tadi kena investasi bodong senilai 5 miliar gitu. Itu bedanya gitu ya. Tetapi semua orang sama-sama suka gosip. Jadi tenang aja, kamu gak usah ngerasa berdosa sendiri gitu ya. Jadi menurut neuroscience deh, sudah wajar orang suka gosip. Kenapa? Ya zaman purba dulu, zaman moyang kita dulu itu sering kumpul-kumpul nih di gua barengan. Dan di guanya itu bukan mabar, bukan nonton TV, bukan main internet, tetapi ngegosip, ngomongin teman-temannya yang lain. Misalkan ngomongin ada orang yang suka maling makanan, ngomongin ada orang yang males banget jaga api unggun, misalkan ada ngomongin orang yang tidak bisa berburu gitu. Itu adalah hal penting waktu dulu. Penting itu adalah momen krusial. Kenapa penting? Karena kita mengetahui ada yang beban di kelompok kita dan ada yang jago di kelompok kita. Dan itu menentukan identitas kelompok. Jadi zaman dulu juga itu sudah familiar yang namanya gosip itu. Ini pada intinya turun temurun lah sampai ke zaman kita ini. Nah dulu atau sekarang ketika kita lagi kumpul-kumpul nih, terus kita ngegibah, nah muncullah di otak yang namanya itu hormon oksitosin. Apa itu bang hormon oksitosin? Nah hormon oksitosin itu adalah hormon ikatan. Kita merasa bahwa kita sefrekuensi ya, sama-sama ngomongin orang lain gitu ya, dan kita merasa bahwa tenang, nyaman gitu ya dengan kelompok tersebut. Nah, ketika kita merasa senang karena kumpul-kumpul lagi bareng, muncullah hormon dopamin di otak dan itu menyebabkan kecanduan. Karena hormon dopamin ini adalah hormon kesenangan gitu guys. Yang kenapa harus senang? Karena kita dapat validasi. Oh, saya membenci orang itu tuh bukan cuma saya doang yang benci. Ternyata teman-teman sekumpulan saya juga benci orang yang sama gitu. Nah, zaman sekarang makin familiar nih yang namanya gosip, bukan cuma di dunia nyata tetapi di dunia HP. Kalau sekarang di internet misalkan nih ada yang ngomentar jelek, DM-an yang jelek-jelekan, ngejelek-jelekin artis, ada artis yang terjerat narkoba, wah diomongin, ada artis yang terkena penyakit HIV misalkan nih, langsung diomongin, langsung disebarin, langsung dibenci, langsung di komen-komen yang tidak pantas gitu. Dan seperti itu karena otak kita itu sudah terancam untuk ngegosip karena kita kecanduan akan gosip itu sendiri. Nah, menurut saya karena sekarang itu udah beda zamannya, kita tuh sebenarnya tuh udah harus tahu. Dulu gak ada teknologi, dulu pendidikan itu minim gitu ya. Jadi kalau misalkan zaman sekarang nih harusnya kita menggunakan otak logika kita, prefrontal cortex kita tuh digunain, yaitu kita mikir, oh ternyata gibah ini banyak mudaratnya loh, banyak tidak bermanfaat kok gibah ini. Ya kita melatih otak pemikir kita, gitu, otak logika kita. Nah inilah gunanya belajar neuroscience. Kita mengetahui, oh ternyata kita gibah itu bukan karena kita dosa, bukan karena kita terjebak sama iblis jahanam, bukan kita tidak taat kepada Tuhan, bukan. Ternyata kita sering gibah itu karena efek kecanduan dopamin tadi gitu ya, kecanduan hormon oksitosin. Jadi untuk sekarang kita sudah mengetahui neuroscience, kita bisa selangkah lebih maju untuk berhenti tanpa menyalahkan diri sendiri. Itulah indahnya belajar neuroscience gitu ya guys ya. Nah, untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.